Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Farhat dengan NIM 2522034 dari kelas 2 Man 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memprestasikan materi yang berjudul Membangun Bisnis yang Berkelanjutan melalui pendekatan People, Planet, dan Profit. Alasan saya memilih materi ini karena saat ini dunia bisnis mengalami perkembangan yang sangat cepat. Persaingan semakin ketat, teknologi terus berkembang, dan masyarakat juga semakin peduli terhadap isu sosial maupun lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan tidak lagi cukup hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga lingkungan agar bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai pembahasannya. Oke, selanjutnya, tujuan pembahasan materi dan kompetensi. Pada slide kedua ini terdapat tujuan pembahasan materi yang akan dipelajari dan kompetensi yang ingin dicapai. Tujuan pertama adalah memahami konsep lingkungan bisnis serta pengaruhnya terhadap perusahaan. Lingkungan bisnis merupakan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi jalannya suatu perusahaan baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, misalnya kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, hingga kebijakan pemerintah. Tujuan kedua adalah memahami konsep substansial bisnis atau bisnis berkelanjutan. Konsep ini mengajarkan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memikirkan bagaimana bisnis tersebut tetap bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Selanjutnya itu materi yang akan dibahas meliputi pengertian dan anatomi lingkungan bisnis. Yang kedua, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis. Ketiga, konsep sustainable bisnis. Dan setelah itu juga kita mempelajari materi ini, kita diharap mampu menganalisis lingkungan bisnis dan memahami bagaimana perusahaan menyusun strategi yang adaptif, memiliki daya saing, serta mampu bertahan dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya itu ada slide 3. Slide 3 itu adalah gambaran umum materi. Pada slide ini hanya ditampilkan gambaran umum yang mengenai alur pembahasan yang isinya itu adalah anatomi lingkungan bisnis, faktor internal, eksternal. Yang diisi oleh faktor internal itu dalamnya itu adalah sumber daya, manajemen, budaya organisasi, keuangan, operasional. Yang eksternal itu ada ekonomi, teknologi, politik, dan hukum, sosial, dan budaya, lingkungan, persaingan. Selanjutnya itu adalah peluang dan ancaman analisis lingkungan. Dan di sebelah juga itu ada dasar bisnis berkelanjutan yang isinya people, masyarakat, planet, lingkungan, profit, ekonomi. Dan prinsip-prinsipnya itu triple bottom line, people, planet, profit, strategi praktik bisnis berkelanjutan, keunggulan, kompetitif, dan keberlanjutan panjang. Secara garis besar, memahami lingkungan bisnis terlebih dahulu, kemudian membahas konsep bisnis, setelah itu melihat bagaimana kedua konsep tersebut saling berhubungan melalui studi kasus nyata. Jadi urutan pembahasannya buat dari kita lebih mudah memahami hubungan antara teori dan penerapan di dunia bisnis. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya itu adalah definisi konsep utama, tujuan dan contoh sederhananya. Lingkungan bisnis adalah semua faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Yang pertama itu ada definisinya. Definisi itu kedua materi sama-sama membahas faktor dan strategi yang perlu diperhatikan perusahaan agar mampu menjalankan bisnis secara efektif, menghadapi perubahan lingkungan, serta mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya itu ada konsep utama, berorientasi pada keberlangsungan bisnis, menekankan pentingnya analis kondisi lingkungan sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, menekankan pentingnya analis kondisi lingkungan sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, mendorong perusahaan agar adaptif terhadap perubahan ekonomi, teknologi sosial, dan lingkungan. Yang keempat itu mengutamakan strategi bisnis yang memberikan nilai bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang itu tujuannya itu ada empat. Yang pertama itu ada membangun perusahaan, mengambil keputusan yang tepat.
Yang kedua itu meningkatkan daya saing perusahaan, yang ketiga menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, yang keempat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menjalankan bisnis. Dan ada lagi tuh faktor tersebut bisa berasal dari dalam perusahaan seperti sumber daya manusia, keuangan, budaya, organisasi, dan manajemen. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar perusahaan seperti kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, persaingan usaha. Artinya perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan sementara, tetapi juga harus memberikan dampak positif kepada masyarakat dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Tujuan dari konsep ini adalah membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan daya asing, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang contoh sederhananya adalah perusahaan makanan yang mengganti kemasan plastik menjadi kemasan ramah lingkungan karena melihat masyarakat mulai peduli terhadap isu lingkungan. Keputusan tersebut bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga penjualan perusahaan dapat meningkat. Oke, kita lanjut ke slide 5. Yaitu ada definisi, konsep utama, tujuan, dan contoh sederhana. Contoh sederhana ini bisa sebuah perusahaan makanan melihat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Setelah menganalisis perubahan tersebut, perusahaan mengganti kemasan plastik menjadi kemasan ramah lingkungan. Keputusan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membaca lingkungan bisnis sekaligus menerapkan bisnis berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mempertahankan usahanya dalam jangka panjang. Oke, yang selanjutnya itu adalah slide 6, penjelasan konsep, karakteristik, dan contoh penerapannya. Pada slide ini dijelaskan lebih dalam mengenai karakteristik bisnis berkelanjutan. Karakteristik pertama adalah perusahaan selalu berorientasi pada keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Artinya, setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan keuntungan hari ini, tetapi juga dampaknya di masa depan. Artinya, setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ini, tetapi juga dampaknya di masa depan. Itu karakteristik kedua adalah perusahaan harus mampu melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis sebelum mengambil keputusan. Hal ini penting agar perusahaan mampu mengetahui peluang dan ancaman yang sedang terjadi. Karakteristik berikutnya adalah perusahaan harus adaptif terhadap perubahannya. Sebagai contoh, banyak perusahaan saat ini mulai mengurangi penggunaan plastik karena masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Pada contoh penerapan di slide ini, perusahaan minuman mengganti kemasan plastik sekali pakai menjadi kemasan yang dapat didaur ulang. Selain itu, perusahaan juga membuat program pengumpulan limbah agar kemasan bekas dapat diproses kembali. Hasilnya juga bukan hanya lingkungan menjadi lebih bersih, tetapi cinta perusahaan juga meningkatkan sehingga pelanggan menjadi lebih percaya percaya terhadap produk yang dijual perusahaan. Oke, kita lanjut lagi ke slide 7, penjelasan konsep, karakteristik, dan contoh penerapan. Di sini ada contoh penerapan sebuah perusahaan minuman yang menyadari meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan. Setelah menganalisis perubahan tersebut, perusahaan mengganti kemasan plastik sekali pakai. Kemasan yang dapat diatur ulang dan menerapkan program pengelolaan limbah strategi. Tak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan, menarik banyak pelanggan, dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Contoh ini menunjukkan beberapa analis lingkungan bisnis yang dipadukan dengan prinsip bisnis berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah integrasi materi. Ya, yang kawan-kawan bisa lihat ini adalah gambar-gambarnya ya. Ada anatomi lingkungan bisnis, faktor internal dalam perusahaan, faktor eksternal. Faktor internal itu dalam perusahaan itu seperti SDM, keuangan, operasional, manajemen, budaya organisasi. Sedangkan eksternal itu luar perusahaan. Yang di dalamnya itu adalah ekonomi, teknologi, politik dan hukum, sosial budaya, lingkungan, persaingan. Dan di bawahnya itu ada peluang ancaman. Artinya itu analisis lingkungan. Selanjutnya itu ada strategi dan keputusan bisnis. Dan ada juga dasar bisnis berkelanjutan yang dibuat itu people, planet, profit, dan prinsip-prinsipnya lah.
Kita lanjut lagi slide 9 itu ada studi kasus ya teman-teman. Studi kasus itu terdiri dari latar belakang, permasalahan, data pendukung, dan kesimpulan. Ini latar belakangnya ini adalah PT Listrik Indonesia menghadapi perubahan lingkungan bisnis akibat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, kebijakan pengurangan plastik dan persaingan yang semakin ketat untuk beradaptasi. Perusahaan menerapkan konsep sustainable business dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Dan ini juga ada permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama itu bagaimana perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Apakah bisnis berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing dan kualitas pelanggan? Dan ada juga bagaimana menjaga keuntungan perusahaan sambil tetap peduli terhadap lingkungannya. Dan ini adalah data-data pendukungnya. Penjualan meningkat 100.000 ke 125.000 botol per bulan. Kepuasan pelanggan naik menjadi dari 80% ke 92%. Penggunaan bahan plastik berkurang sekitar 60%. Dan ada juga program daur ulang berhasil mengumpulkan 50.000 botol dalam sebulan. Jadi kesimpulan analis lingkungan bisnis ini yang dipadukan dengan penerapan sustainable business mampu meningkatkan daya saing, citra perusahaan, dan keberlanjutan usaha. Kita lanjut lagi ke slide 10 ini juga ada analis kasusnya ya. Berdasarkan teorinya, perusahaan menerapkan analisis bisnis environment anatomi dengan memahami perubahan pasar, regulasinya, dan kebutuhan konsumen. Kemudian meresponnya melalui konsep bisnis dengan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Hubungan dengan materi gabungan, analisis lingkungan bisnis membantu perusahaan mengidentifikasi peluang dan ancaman, sedangkan bisnis berkelanjutan menjadi strategi untuk meningkatkannya daya saing melalui prinsip people, planet, profit. Dan di sini juga ada berpikir kritis, keberhasilan bisnis tidak hanya bergantung pada keuntungan, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi terhadap perusahaan dan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, strategis, yang membangunkan analisis lingkungan bisnis dan berkelanjutan akan menciptakan keunggulan kompetitif serta menjaga keberlangsungan usaha di masa depan. Oke guys, teman-teman ini lanjut lagi kita ke slide selanjutnya itu adalah rekomendasi solusi. Yang pertama ini ada solusi. Solusi ini menerapkan strategi bisnis dengan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, menjalankan program daur ulang, serta melakukan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dan ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama itu adalah menganalisis perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengganti kemasan plastik menjadi bahan yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, menjalankan program pengumpulan dan daur ulang kemasan bekas. Yang keempat ini mengedukasi konsumen melalui kampanye pemasaran yang berfokus pada keberlanjutan. Yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak lingkungan dan kinerja bisnis. Dan ada alasannya juga teman-teman, alasan pemilihannya itu yang pertama itu menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan bisnis. Kedua, meningkatkan citra perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Ketiga, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Keempat, meningkatkan daya saing dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dan di sini juga saya ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat. Baik, saya izin bertanya ya. Saya Sabilia Agustina, biasa dipanggil Sabil. Nah, pertanyaan saya di sini itu, kenapa sih perusahaan itu harus melakukan analisis lingkungan bisnis sebelum menyusun strategi? Terima kasih. Terima kasih untuk Sabilia. Mengap Pertanyaannya itu adalah mengapa perusahaan harus melakukan analis lingkungan bisnis sebelum menyusun strategi. Jadi jawabannya itu adalah karena melalui analisis lingkungan bisnis, perusahaan dapat mengetahui peluang dan ancaman yang sedang terjadi. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga strategi yang diterapkan lebih efektif dan mampu meningkatkan daya saing. Jadi untuk pertanyaan dari Sabile itu saya sudah bisa jawab. Dan apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Koro. Saya mau bertanya, apakah penerapan bisnis itu
bisnis yang berkelanjutan itu membutuhkan biaya yang besar? Terima kasih. Untuk Vanessa Koro, terima kasih sudah bertanya. Jadi jawabannya itu pada awal penerapan memang biasanya membutuhkan investasi yang lebih besar, misalnya untuk mengganti kemasan atau memperbaiki proses produksi. Namun dalam jangka panjang manfaatnya jauh lebih besar karena meningkatkan citra perusahaan, kepercayaan pelanggan, loyalitas konsumen, dan efisien penggunaan sumber daya. Sehingga keuntungan perusahaan juga dapat meningkat. Jadi itu saja pertanyaannya. Jadi kita lanjut slide selanjutnya. Ini slide selanjutnya, guys. Masih ada. Slide selanjutnya, teman-teman. Ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi dari di atas sebelumnya itu adalah pertama kita harus menjaga lingkungan bisnis sebagai titik awal analis. Yang di dalamnya itu adalah faktor yang ada faktor internal, SDM, keuangan, operasional, manajemen, budaya, organisasi, dan faktor eksternal ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, budaya, lingkungan, persaingan. Yang kita harus pahami sebelum menyusun strategi. Yang kedua itu adalah triple bottom line sebagai fondasi keberlanjutan. Jika kita ingin membuat bisnis, kita juga butuh namanya fondasi. Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur profit, tetapi juga kepedulian terhadap kita sebagai masyarakat dan planet lingkungan secara seimbang. Yang ketiga itu ada adaptasi terhadap perubahan adalah kunci daya saing. Perusahaan yang mampu perubahan lingkungan, misalnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan dan merespon secara strategis akan lebih unggul dan lebih banyak dia mendapatkan keunggulan kompetitifnya. Yang keempat itu adalah studi kasus PT Presding membuktikan dampak yang nyata. Penerapan kemasan ramah lingkungan menghasilkan peningkatan penjualan dari 100.000 menuju 125.000 botol per bulan. Kepuasan pelanggan juga meningkat yang dari awalnya 80% menjadi 92%. Dan pengurangan plastik juga sangat besar menurun ya, menjadi 60%. Yang kelima itu adalah sustainability dan profitabilitas bisa berjalan beriringan. Yang strategi bisnis berkelanjutan bukan sekedar tanggung jawab sosial, melainkan juga strategi bisnis yang terbukti meningkatkan citra loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Itu bisa nih. Nah, yang kayak ini adalah referensinya yang saya ambil ya. Itu daftar referensinya itu saya ambil dari idola saya, Pak Mufano, Business Environment Anatomy ya. Ini juga ada referensi pendukungnya, bukunya, ada Robin dari tahun 2021, Draft L, manajemen. Nah, sekian Google apa? Sekian webinar dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Topik berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.